Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Witch. Kali ini kita akan bahas tentang lending and borrowing di kripto. Ini pembahasannya akan lumayan ribet, apalagi buat teman-teman yang belum pernah minjem duit di bank gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah minjem duit di pinjol, ini nggak termasuk ya, karena balik lagi di pinjol tidak ada jaminan aset nyatanya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita next dulu, apa sih itu arti dari lending and borrowing? Sebenarnya teman-teman bisa ke translate aja, itu teman-teman langsung tahu intinya gitu ya. Jadi penjelasan simpelnya adalah di sini sebuah sistem di mana memungkinkan kalian untuk menjaminkan kripto yang kalian punya untuk meminjam aset kripto gitu ya. Jadi contoh simpelnya gimana? Contoh teman-teman punya 1000 USDT gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mau menjaminkan aset tersebut untuk meminjam aset lain gitu ya. Jadi kalau di kripto boleh tuh teman-teman punya 1000 USDT, ya udah teman-teman kasih 1000 USDT-nya ke sebuah lembaga, itu bisa DEX, bisa CEX karena ada di kedua hal tersebut gitu ya. Kemudian teman-teman bisa pinjem tuh. Biasanya maksimumnya pinjamannya contoh mungkin kayak bangsa 30% ataupun 70%. Intinya seperti itu. Nah, jadi contoh kalau misalkan teman-teman punya 1000, kemudian teman-teman pinjam 300 gitu ya. Jadi aset total teman-teman punya 1300 dan teman-teman bisa putar lagi lah untuk segala macam. Cuma balik lagi teman-teman yang perlu ingat, kalau teman-teman minjem itu ada bunganya dan biasanya ada termina yang perlu dibayar. Intinya seperti itu ya. Nah, oke. Buat biar nggak lebih bingung, kita langsung praktek ya. Nah, kali ini untuk di Mainnet Binance, ini kita akan pakai Kinza Finance gitu ya. Gue sih nggak menemukan untuk untuk dApps yang ada lending and borrowingnya secara testnet. Tapi kalau teman-teman tahu boleh banget teman-teman share di bawah biar teman-teman yang lain mungkin pengen coba secara testnet itu juga bisa. Intinya seperti itu ya. Kita langsung ke apps gitu ya. Nah, di sini di app.kinza.finance seperti biasa kalau teman-teman ketemu dApps kayak gini, langsung kita connect wallet gitu ya. Kemudian kita pilih MetaMask sebagai wallet kita, kemudian kita next, kita connect. Nah, setelah ini teman-teman di sini bisa cek ya. Di sini ada bagian airdrop tapi kita nggak akan bahas itu karena lagi kita akan belajar gimana caranya untuk lending dan borrowing. Di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada total value lock, itu kurang lebih di dalam Kinza Finance ini ada duitnya berapa banyak sih di dalam. Itu berapa banyak di dalamnya sebanyak 119 juta dolar yang terdiri dari 50 jutanya itu duit pinjaman, artinya lagi dipinjam orang. Kemudian yang available itu sekitar 68 juta, artinya duit ini lagi nongkrong dan mungkin siap dipinjam gitu ya oleh para user gitu ya. Nah, kemudian di sini ada deposit to earn airdrop. Pada intinya ya teman-teman harus deposit entah dari token-token di sini untuk bisa mendapatkan airdrop si Kinza ini dalam bentuk token lah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di single asset, di sini ada Bitcoin, USDC, semua segala macam gitu ya. Cuma pada intinya di sini dia hanya berinteraksi di BNB chain di sini ya. Kalau teman-teman pengen ganti chain, sayangnya di sini hanya OP-BNB. Jadi cuma hanya BNB chain dan OP-BNB yang bisa di sini gitu ya. Kemudian ini ada istilah LTV. LTV itu pada intinya adalah jadi dari total aset teman-teman itu maksimal teman-teman cuma boleh minjem berapa gitu ya. Jadi contoh ketika teman-teman punya 1 BTC di sini, teman-teman jaminkan di sini gitu ya. Artinya teman-teman cuma bisa minjam sebanyak 70% gitu. Jadi contohnya gimana? Contoh 1 Bitcoin itu sebanyak 40.000 gitu ya. Harganya 40.000, berarti kalau maksimum teman-teman minjem cuma 70%, artinya 7 kali 4 28.000. Artinya teman-teman cuma bisa meminjam 28.000 USD atau setara dengan Bitcoin yang 28.000 itu gitu ya. Kemudian di sini ada APY. Ini supply APY apa? Jadi ketika teman-teman mensuplai aset di sini gitu ya, ini dapat bunganya berapa banyak gitu ya. Bunganya di sini kebenaran 0,23 ditambah 7,5% gitu ya. Sorry, ditambah 7,26% yang dimana di total jadi kurang lebih 7,5% gitu ya. Kemudian di sini ada total supply-nya berapa banyak? Di sini ada sebanyak 47 juta ya. 47 juta atau sekitar 1220 Bitcoin lah gitu ya. Kemudian di sini kalau teman-teman pinjam duitnya itu APY-nya sekitar 1,55% gitu ya. Di sini total pinjamnya sebanyak sekitar 6 juta gitu ya. Terus di sini yang tersedia lagi untuk dipinjam gitu sebanyak sekitar 32 juta dolar. Kurang lebih cara bacanya seperti itu ya. Jadi kurang lebih teman-teman paham. Nah, terus ada bahasa di sini isolated. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman supply-nya USDT, teman-teman cuma bisa minjam USDT gitu ya. Berbeda dengan open gini. Jadi contoh kalau teman-teman mau minjam BTC, teman-teman bisa menjaminkan BTC lalu dapat aset yang lain untuk dipinjam gitu ya. Jadi contoh karena kita punyanya BNB, kita ke BNB ya guys ya. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat biasanya balik lagi ada harganya BNB berapa, size-nya berapa gitu ya. Tapi di sini lebih penting di mana di sini supply info. Biasanya di lending borrowing protocol biasanya itu ada total supply-nya mereka. Jadi mereka punya semacam cap lah. Contoh, orang bisa menjaminkan asetnya karena mereka bayar bunga gitu ya. Makanya ada limitnya gitu ya. Jadi contoh kalau di sini sekarang lagi ada sekitar 22,78K dari 100K gitu ya. Artinya poolnya masih gede banget. Jadi siapa aja yang punya BNB ini masih boleh masuk lah. Anggapannya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada istilah kolateral yang dilindungi gitu ya. Ini teman-teman bisa baca biasanya masing-masing DeFi, lending dan borrowing itu punya aturannya sendiri terkait dengan perlindungan aset lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ini ada liquidation threshold gitu ya. Jadi contohnya gimana? Jadi contoh ketika nanti teman-teman ininya 70% peminjamannya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dia asetnya udah sentuh 75%, itu teman-teman udah kena likuidasi duluan. Karena balik lagi dia nggak ke cover, nggak mau cover itulah. Jadi contoh konkretnya gimana gitu ya. Jadi contoh teman-teman kayak tadi tuh, teman-teman punya satu BTC terus teman-teman pinjamlah sekitar 70% langsung 28.000 gitu ya. Tahu-tahu BTC turun ke harga 29.000. Nah, karena teman-teman di sini minjamnya cuma 70%, tapi di sini liquidation threshold-nya 75%, jadi ketika harganya mungkin di bangsa 29.000 atau 30.000 itu teman-teman sudah kena likuidasi. Bahkan di sini ketika teman-teman dilikuidasi itu dipotong lagi sekitar 8%. Artinya ya teman-teman rugi banyak. Makanya di lending and borrowing ini jangan sampai teman-teman kena likuidasi gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini gue akan ngajarin cara airdropnya aja, tapi pada intinya teman-teman bisa pelajari lebih banyak lagi tentang lending and borrowing ini di YouTube, di ChatGPT, di Google itu teman-teman bisa cari lagi logiknya gimana, karena balik lagi kalau teman-teman nguasai ini sih menurut gue teman-teman bisa banget untuk cuan gitu ya. Nah, balik lagi kemudian di sini ada borrow info, jadi total ada berapa banyak aset sih yang bisa dipinjam gitu ya. Terus di sini APY-nya di sini sekitar kena 50%. Artinya dalam setahun kalau teman-teman minjam gitu ya itu bunganya 50% dibagi 12 lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada balance kita gitu ya. Kita bisa supply gitu ya. Jadi biasanya emang ada my balance dan ada option untuk supply. Ini UI-nya kalau lending and borrowing itu acak, jadi nggak ada yang tetap. Jadi contoh kalau misalkan di DEX yang swap itu kan tetap ya. Contoh teman-teman mau nge-swap ya ada token atas, token bawah. Tapi kalau lending and borrowing ini agak wild marketnya. Jadi UI-nya semua masing-masing sangat berbeda. Jadi teman-teman harus cari sendiri kira yang lebih my balance di mana. Kemudian kalau mau supply gimana gitu ya. Nah, kemudian teman-teman langsung aja klik supply, contoh gitu ya. Nah, di sini ada option nih. Teman-teman mau protected gitu ya atau enggak gitu ya. Nah, pada intinya di sini gua akan coba mungkin sekitar 0,04 gitu ya. Let's say kita coba 0,04 gitu ya. Itu kurang lebih sekitar $11 gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya health factor. Artinya jadi contoh kalau misalkan teman-teman minjam duit gitu ya. Jadi contoh dari $11 gua minjam $3. Biasanya nanti health factornya ini berkurang nih gitu ya. Kemudian di sini ada APY-nya dapatnya sekitar 27,41%. Balik lagi ini juga tergantung dari keramaian marketnya. Semuanya sama gitu ya. Kemudian di sini apakah bisa di kolateral gitu ya. Itu dibisakan gitu. Terus kemudian di sini ada gas fee-nya. Kemudian di sini kita klik supply BNB. Nah, biasa kita harus spend gas fee lagi, kemudian kita klik confirm. Nah, kemudian kalau sudah ini kita bisa dilihat ya di sini kita sudah supply aset gitu oke. Kemudian kita close gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen langsung dicabut gitu ya karena mungkin tasnya cuma disuruh deposit gitu ya. Teman-teman balik lagi sama bisa langsung withdraw gitu ya. Maunya di sini langsung klik max gitu. Lalu kemudian kita harus approve BNB-nya lah kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak akan lakukan itu, kita akan lakukannya terakhir gitu ya. Nah ini teman-teman kalau perhatikan di sini ada available to borrow sebanyak 0,03 BNB gitu ya. Berarti dari 0,04 yang bisa dipinjam 0,03 ini gede banget ya, dimana mungkin hampir sekitar 80% yang bisa dipinjam gitu ya. Tapi balik lagi ini kalau teman-teman memaksimalkannya dengan baik sebenarnya sih baik-baik aja asal teman-teman ketika kalian borrow kalian tahu duitnya udah mau dibuat apa dan kalian tahu pasti itu menghasilkan cuan gitu ya kurang lebih seperti itu. Jadi contoh kita mau borrow kita nggak banyak-banyak borrownya sini kita mungkin borrownya 0,005 gitu ya biar aman gitu ya. Nah
teman-teman bisa lihat di sini ya health factornya dari 1 gitu ya jadi 6 gitu ya. Karena balik lagi yang yang dipinjamkan itu $11, kita pinjamnya 1,47 dari sekian banyak contoh 8 gitu ya. Ini contoh kalau kita max gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini health factornya 1,07. Kalau misalkan di sini liquidationnya di bawah 1, itu artinya nanti teman-teman aset teman-teman itu dijual paksa, dan artinya nanti teman-teman kalau misalkan aset yang dijaminkan dijual paksa, artinya nanti teman-teman hanya bawa pulang sekitar 8,26. Aslinya teman-teman punya aset sekitar mungkin $12 ya. 11,8 nanti teman-teman bawa pulang hanya 8,26. Makanya di sini hati-hati banget, terutama kalau misalkan teman-teman main yang mainnet gitu ya. Walaupun testnet teman-teman make sure juga sambil belajar biar teman-teman paham. Jadi selalu biasanya pinjam hanya 30 maksimal 40%, udah sampai situ aja gitu ya. Jadi contoh kalau 8 maksimalnya kita mau minjam sekitar 30%, artinya sekitar $2,4 gitu ya. Kalau $2,4 mungkin sekitar 0,01 gitu ya. Anggaplah ya $2,4, tapi kalau mau dipasin mungkin sekitar 0,08 gitu ya. Tuh ya, 0,08. Di sini teman-teman bisa lihat untuk health factornya masih 3,75, artinya masih aman ya karena masih jauh di angka 1 gitu ya. Kalau sudah kita approve BNB dulu untuk continue. Nah, kalau sudah ini kita langsung klik confirm. Nah, kalau sudah ini langsung kita klik borrow BNB. Kita klik borrow BNB. Nah, ini biasanya kalau masih ada pending transaction dia kasih tahu nih. Tapi kalau misalkan pending transaction-nya udah selesai dia langsung hilang gitu ya. Nah, lalu kita klik confirm. Ini teman-teman perhatikan ya, di sini BNB gua ada sekitar 0,05 gitu ya. Nanti berarti kalau misalkan ini transaksinya sudah beres, harusnya sih BNB gua nambah ya, kurang lebih kayak gitu. Tuh ya, teman-teman perhatikan, di sini transaksinya sudah beres, jadi nambah ya. Tadi dari $14 jadi sekitar $17. Jadi sudah nambah mungkin sekitar $2,4 lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini ya available to borrow. Jadi contoh kalau teman-teman oh iya gue pengen nambah lagi nih, teman-teman pengen borrow lagi bisa nih. Teman-teman pengen borrow lagi contoh 0,01 itu bisa banget gitu ya. Nah, contoh teman-teman ini di sini kan ada utang ya. Jadi contoh kalau misalkan teman-teman duitnya udah buat yang lain gitu ya. Nah, otomatis kan teman-teman harus bayar utang gitu. Jadi makanya make sure teman-teman minimal ketika teman-teman pinjam, teman-teman tahu gimana cara bayarnya. Karena kalau di kripto itu lending and borrowingnya agak kejam. Kayak tadi tuh kalau misalkan teman-teman sudah mencapai liquidation price-nya, semua asetnya dipaksa jual, terus duit yang teman-teman pinjam itu ya udah terserah kalian dibiarin aja, dan ruginya itu bisa sampai dengan hampir 40% kalau misalkan aset tersebut turun tajam gitu ya. Nah, ini contoh ada my debt gitu ya. Teman-teman sudah beres kerjaannya, kemudian teman-teman mau bayar nih gitu ya. Kemudian teman-teman langsung aja klik repay gitu ya. Repay gitu ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di sini karena repay-nya kan hanya sekitar di bawah 0,01 ya. Langsung aja kita klik max gitu ya untuk repay. Di sini ada 0,008 karena di sini kita punya 0,06 makanya boleh nih gitu ya. Nah, ini teman-teman perhatikan health factor-nya pun akan balik lagi ke sekitar 1000 gitu ya. Karena balik lagi kalau misalkan teman-teman cuma minjemin aset doang tapi nggak dipinjam lagi asetnya gitu ya, itu maka akan health factor-nya akan tinggi lah karena teman-teman tidak ada risk sama sekali gitu ya. Terus teman-teman perhatikan di sini biasa remaining debt ini biasanya ada duit yang kesisa karena mungkin balik lagi ya, desimalnya itu sebenarnya banyak, tapi karena di kripto itu biasanya ada maksimum desimalnya angka ke belakang gitu ya. Makanya biasanya suka sisa. Tapi sisa ini nggak masalah karena balik lagi sisanya hanya sangat kecil, mungkin 0,01 dolar itu sebenarnya sangat kecil, mungkin hanya beberapa ratus perak lah gitu ya. Kemudian di sini ada gas fee-nya, kita langsung klik repay BNB. Nah, kalau sudah biasa kita confirm transaction dulu. Nah, nanti kalau sudah repay, biasanya di sini available to borrow-nya nambah guys gitu ya. Jadi kita sudah selesai repay gitu ya. Tuh teman-teman bisa perhatikan di sini available to borrow-nya nambah lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan mengerjakan untuk task airdrop gitu ya, biasanya sih diputer-puter gitu ya. Diputer-puter contohnya gimana? Jadi contoh teman-teman tadi tuh kayak borrow BNB gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukin lagi tuh kadang ke sini gitu, ada di beberapa. Jadi contoh kayak kemarin gue di margin fee di Solana gitu ya, itu gue putar-putar beberapa kali karena bisa pinjam BNB gitu ya.
kemudian BNB-nya kita masukin lagi, intinya seperti itu. Itu juga ada poin sistemnya, tapi balik lagi itu pakai modal beneran, dan kalau misalkan modalnya sangat-sangat kecil ya poinnya sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu konsep lending and borrowing. Balik lagi ini konsepnya gue hanya perkenalkan untuk airdrop gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa cari lebih banyak lagi tentang ini, di Chex pun ada kalau teman-teman mau explore, mau teman-teman mau lihat. Biasanya adanya di Chex luar, contoh kayak Binance, Bybit. Tapi kalau kayak di exchange Indo sih sepertinya belum boleh tuh untuk lending and borrowing gitu ya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Semoga teman-teman paham. Jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.